Di video kali ini kita akan membahas tentang manajemen risiko atau risk management yang tetap dibawakan oleh Coach Din. Silahkan Coach, kami persilahkan waktu dan tempat. Oke, sebenarnya tadi sebagian sudah saya sampaikan juga ya, tapi tidak apa-apa. Oke, kita masuk ke manajemen risiko. Bahwa setiap kita hidup ada risiko, diam ada risiko, bergerak ada risiko, ya. Belajar ada risiko, tidak belajar ada risiko. Cuman bedanya yang tidak belajar risikonya lebih besar. Kalau belajar risikonya bisa lebih sedikit. Oke? Jadi belajar dan belajar terus tanpa henti. Hentinya nanti saja kalau sudah mati. Oke, itu Coach Denny ya. Belajarlah terus tanpa henti, berhentinya belajar nanti kalau sudah mati. Ya, sehingga nanti makin membuat mudah-mudahan lebih sempurna, lebih baik daripada sebelum. Bukan sempurna ya, kita tidak ingin mencari kesempurnaan. Oke. Ini manajemen risiko. Risk is everywhere. And risk come from not knowing what you are doing. Risiko itu ada di mana-mana. Di kampus ada. Dan risiko itu datang dari ketidaktahuan kalian apa yang kalian lakukan. Makanya harus bertanya. Kalau tidak mau bertanya nanti sesat di jalan, ya kan gitu. Ini contoh aja nih, contoh di dunia nyata ya, ada Lapindo, Jakarta nih, ini contoh saja, kan. Jadi sekali lagi saya ulangi ya, risk is everywhere and risk come from not knowing what you are doing. Risiko selalu ada di mana saja, ya kata Warren Buffett ya, dan risiko itu penyebabnya datang dari ketidaktahuan kalian apa yang kalian lakukan. Hati-hati. Banyak yang bertanya dengan orang yang lebih pengalaman. Boleh bertanya dengan saya, boleh bertanya sama senior, boleh sama dosen yang luar biasa, sama dekan. Bertanya. Ya. Yang penting jangan terlalu sering bertanya ya. Bertanya terus, praktek enggak. Bahasa Jakartanya, lu nanya terus, praktek kagak. Nah, biasanya gitu tuh. Ada orang bertanya terus cuman ngetes kemampuan narasumber atau cuman ngetes kemampuan orang lain. Jangan, praktek dulu. Apalagi di zaman digital nih, adik-adik ya. Saya beradaptasi, background saya bukan digitalisasi, background saya bukan komputer, tapi karena zaman memaksa saya beradaptasi, saya ikuti. Ya. Di zaman digitalisasi ini jangan banyak tanya, banyak praktek. Kalau sudah mentok baru bertanya. Contoh, kalian mau memaksimalkan aplikasi-aplikasi yang ada di aplikasi Google, ya praktek. Google Meet bagaimana caranya, Google Form bagaimana caranya, kemudian Google Drive seperti apa caranya, terus bikin website dari Google gimana caranya. Ini semua soal ketidakpastian. Ke depan tidak ada pasti, ya. Ya, kita ngeker udah luar biasa ketidakpastian, tiba-tiba sudah kita siapkan segala sesuatu, tetap aja kita celaka. Misalnya nih, yang gambar di atas tuh ada orang udah memantau, kita harus begini nih ke depan seperti ini. Yang ngeker aja belum tentu pasti selamat, apalagi yang tidak melihat memandang masa depan, ya. Nah, kalau misalnya kita melihatnya dengan baik, akhirnya bisa bertahan hidup, ya. Kalau misalnya tidak baik memantau ke depan, kita akan kolaps, ya. Jadi semua itu ketidakpastian, ya. Bagaimana kita bertahan dan bagaimana kita tumbuh. Jangan bagaimana kita melemah, jangan. Bagaimana lebih baik daripada sebelumnya. Oke, mengelola risiko. Nah, ini betapa besarnya kerugian karena tidak mengelola risiko. Ya. Meskipun kita mengulangi kerugian semacam itu di dunia kerja nanti, kondisi buruk, penurunan pangkat, hilang jabatan, dibuang ke daerah terpencil, kehilangan aset negara kelola, dituntut secara hukum oleh masyarakat, reputasi buruk di mata masyarakat. Nah, kita harus mengelola risiko. Nah, kita caranya apa? Dengan cara belajar terus dengan orang yang sudah pernah mengalaminya. Orang yang biasanya sudah pernah mengalaminya adalah senior kalian atau orang tua kalian, tapi pengalamannya beda-beda, ya, sehingga nanti di dunia kerja kita tidak ada kondisi yang buruk lagi. Mudah-mudahan pangkat tetap naik, ya, mudah-mudahan tidak ada kehilangan jabatan, mudah-mudahan tidak dibuang di daerah pencil, ya, atau mudah-mudahan tidak kehilangan, dan semuanya mudah-mudahan lebih baik dari sebelumnya. Kalau saya mah tidak ada istilah dibuang ke daerah terpencil, karena ini masih Indonesia. Dimanapun saya ditempatkan, disitulah saya harus berkreasi, bertahan dan bertumbuh. Ya,
risk management is not option, it's necessity ya. Jadi semua ini bukan option ya, bisa jadi kemungkinan ya. No, ada yang tidak ketahui. Jadi risk is like an iceberg, yang kayak tadi saya sampaikan, iceberg teori ya. If not identified, kalau kita tidak dan tidak teridentifikasi, dan kita juga tidak melihat apa yang ada di dalamnya, ke depannya seperti apa risikonya. Oke, tujuan manajemen risiko adalah salah satunya adalah meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja. Tujuannya apa? Visi bersama. Visi bersama apa? Kita meningkatkan kecerdasan bangsa ini. Itu visi sama kan, tujuannya. Adik-adik harus tahu visi ke depan apa. Visi negara, visi kampus, visi pribadi. Ya, visi itu biasanya jauh puluhan atau bahkan ratusan tahun ke depan. Cita-citanya apa? Itu visi. Setelah visi tahu, cari misinya. Apa misinya? Misi itu langkah-langkahnya apa? Langkah apa yang kalian lakukan supaya visi kalian tercapai? Kemudian misi sudah ditentukan, di breakdown ke bawah menjadi tujuannya apa, sasarannya apa, kemudian program kegiatannya apa, subkegiatannya apa. Jadi harus tahu urutannya, harus tahu cascadingnya, harus tahu turunannya, ya. Kemudian tujuan manajemen risiko itu mendorong manajemen yang proaktif. Manajemen harus proaktif. Biasanya kalau kita mendengar manajemen itu pengurus-pengurus atau pimpinan atau manajer dan di kantor masing-masing, atau di sekolah, di kampus masing-masing. Ingat ya, yang namanya manajemen itu ada fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang kalian sering dengar POAK ya, planning, organizing, actuating, and controlling. Bagaimana kalian bisa menerapkan fungsi manajemen? Planning, perencanaan yang baik. Ya, kalau kalian tidak merencanakan, tujuannya nggak jelas. Ya, rencanakan yang kita lakukan yang kita rencanakan. Setelah perencanaan sudah ditentukan, baru kita organizing. Bagaimana mengorganisasikannya? Organizing itu jelas 5W 1H-nya. What, apa yang kita kerjakan? When, kapan dikerjakannya? Where, di mana ngerjainnya? Who, siapa yang akan ngerjain? Untuk siapa kita ngerjain itu? Why, kenapa kita harus ngerjain itu? How, bagaimana cara mengerjakan itu? How itu tidak hanya bagaimana, atau how much atau how many, berapa banyak sesuatu yang kita butuhkan untuk melakukan itu semua. Kemudian tujuan manajemen risiko memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan. Sudah saya jelaskan. Meningkatkan efektivitas, alokasi, dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Yaitu sumber daya. Sumber daya itu ada yang mungkin adik-adik sudah pernah ingat, 5M itu sumber daya. 5M apa saja? Man, M pertama man, M kedua machine, 3 material, 4 metodenya, 5 marketingnya, masukin. Yaitu 5M. Itu namanya meningkatkan sumber daya. Sumber daya tidak hanya manusia, tapi adik-adik, walaupun mesin nggak ada, material nggak ada, money nggak ada money ya tadi, money nggak ada, marketing nggak ada, tapi selama manusianya terus berpikir kreatif, meningkatkan kemampuan diri, insya Allah yang namanya material, mesin, money, dan metode itu bisa ditemukan, bisa didapatkan. Jadi yang penting sumber daya manusia dulu, yang penting diri kita dulu. Kita harus bisa trust, no blame others, dan solution oriented. Oke? Kemudian tujuan MR itu manajemen risiko meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan. Ada ketentuan. Jadi ketentuannya untuk ikuti virtual ini ada, ini dibacain. Nah itu untuk apa? Mengurangi risiko. Risiko apa? Risiko adik-adik nggak dapat sertifikat untuk pendampingan nanti ijazah. Itu risikonya. Risikonya apa? Risiko supaya adik-adik nanti absensinya terlihat 15 menit telat atau tidak, hadir tepat waktu apa tidak. Itu manajemen risiko. Ya, kepatuhan. Kalian harus tahu. Meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Kemudian meningkatkan ketahanan organisasi. Nah, itulah MR. Oke. Kemudian manfaat MR, manajemen risiko, antara lain berkurangnya kejutan. Kejutan tuh sesuatu yang tidak disangka-sangka ya. Kejutan itu tidak hanya yang menyenangkan, tapi kadang-kadang mengagetkan. Tiba-tiba ada bencana, tiba-tiba ada tiba-tiba ada pemutusan PHK, putusan hubungan kerja, itu surprise itu. Nah, kalau kita memanage risiko kita, tidak ada yang namanya surprises.
Kemudian eksploitasi peluang, ya, manfaatnya bagaimana kita bisa mendapatkan peluang-peluang yang baru, kita manage semuanya, ya. Kemudian meningkatkan perencanaan kinerja dan efektivitas organisasi, meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan, meningkatkan mutu informasi untuk pengambilan keputusan, kemudian meningkatkan reputasi, perlindungan bagi pimpinan, dan meningkatnya akuntabilitas dan governance organisasi, ya. Organisasi harus lebih baik. Nah itu, ya, antara tujuan dan benefitnya. Nanti file ini di-share oleh panitia ataupun dari saya nanti linknya. Arti resiko, ada resiko, ada masalah. Masalah selalu ada, semuanya ada resikonya. Ya, keputusan aktivitas kita harus lihat yang tadi saya bilang, thinking out of the box, thinking other box thinking, and thinking out of the box and thinking other box thinking. Sekali lagi saya ulangi, thinking in box, thinking out of the box, thinking out other box thinking. Thinking in box artinya kalian harus berpikir di dalam kotak. Berarti kalian juga harus memikir apa yang terjadi masa lalu, apa yang terjadi saat ini. Itu thinking in box. Ya, telah terjadi kalau masa kini akibat keputusan masa lalu. Nah itu, today's problem become from yesterday's solution. Jadi masalah selalu ada, santai aja. Sekarang ada masalah, ke depan ada masalah. Kenapa? Adik-adik masih hidup dan masih normal. Sebelum kuliah ada masalah, ya. Setelah kuliah ada masalah, setelah kerja ada masalah, sebelum nikah ada masalah, setelah nikah ada masalah. Itu karena apa? Masih hidup dan masih normal. Nah, masa depan ada tindakan manajemen masalah atau kritis. Masalah belum terjadi. Belum terjadi masa depan. Akibat keputusan saat ini, hati-hati. Resiko apapun, kalian diam itu ada risikonya. Kalian bergerak ada risikonya. Kalian tidak kuliah ada risikonya, kalian kuliah ada risikonya. Cuman bedanya yang tidak bergerak dan tidak kuliah nanti risikonya lebih besar. Ya. Ya kan? Risiko muncul dari ketidakpastian karena adanya sasaran. Kemudian beda sasaran, beda risiko. Ya, semua beda-beda risikonya. Guna menentukan peristiwa risiko perlu memahami sasaran. Sasaran harus jelas dulu. Ya kan? Yang tadi saya bilang ada visi, misi, tujuan, sasaran. Nah sasaran siapa? Apa sasarannya? Harus tepat. Ya, sasarannya semua apa yang adik-adik lakukan harus mengandung SMART. SMART itu SMART. SMART itu spesifik, jelas sasarannya. Apa sasaran? Harus jelas. M, measurable, harus terukur, entah itu besarannya, kualitasnya, jumlahnya, nominalnya. Itu smart, M-nya measurable. A-nya attainable, sasarannya harus tercapai. Jadi sasarannya jangan terlalu mimpi ke awang-awang gitu. Jangan, tapi juga jangan terlalu rendah sasarannya. Jangan, adik-adik misalnya sasaran saya, cita-citanya misalnya saya arahnya kepengen punya sepeda. Itu sasarannya terlalu kecil. Sasarannya apa? Saya sasarannya nanti pengen punya helikopter gitu. Dia harus besar, ya. Sasaran harus luar biasa, tapi terukur ya. Tapi wah Pak, itu mah nggak terukur Pak, nggak mungkin saya PNS bisa beli helikopter. Yang nggak mungkin bisa jadi mungkin kalau adik-adik dekat sama Sang Maha Pencipta, Sang Maha Sutradara. Jadi jangan dilupakan SQ-nya, spiritual quotient-nya. Kemudian agar sasaran dapat dipahami, ya, maka harus memenuhi unsur SMART tadi. R-nya relevan dengan posisi kalian. Ya. T-nya ada time bond. Ya, time bond, ada waktunya. Nah, ini ya. Saya jelasin, risiko memerlukan kejelasan dari sasaran. Spesifik itu sasaran dinyatakan dengan jelas. 5W1H tadi, apa, siapa, di mana dan kapan. Ya kan? Harus mengandung M, measurable, pencapaian sasaran dapat diukur melalui keukuran tertentu. Ya. Bisa ukuran jumlah, kualitas, kuantitas, bisa persentase. Attainable, sasaran yang bersifat menantang. Namun tetap dapat dicapai organisasi, namun bisa dicapai oleh individu. Menantang tapi bisa dicapai individu. Relevan, sasaran yang harus sesuai dengan strategi organisasi. Kemudian time bond, ada waktunya menyatakan jelas kapan sasaran ingin tercapai. Nanti kalau kalian jadi pemimpin transformasional, misalnya kalian punya anak buah, namanya anak buahnya Siti. Siti, tolong kerjain ini. Tolong kerjakan ini, ya kan? Wah, terus si Siti nanya,
Pak, harus kapan selesai? Nah, kalian sebagai pimpinan jangan bilang secepatnya. Sekarang jangan. Harus jelas. Kapan, Pak? Nanti jam 5 sore harus ada di meja saya ya kerjanya. Waduh, Pak, kelamaan kata si Siti. Ya udah, kamu kapan maunya? Nanti deh besok, Pak, jam 7 pagi. Ya udah, setuju ya. Besok jam 7 pagi harus ada di meja saya. Itu harus jelas. Ada time bond-nya. Jangan bilang segera atau secepatnya. Itu mah bukan pimpinan transformasional itu. Pimpinan gak jelas menurut saya. Mohon maaf ya. Saya selalu komplain. Kemudian kalian juga untuk mengurangi risiko, kalian harus mengevaluate sasaran yang ada dapat dievaluasi seiring berjalannya waktu demi menjamin tercapainya tujuan tertentu ya. Terus dievaluasi. Ada evaluasi per hari, mungkin ada mingguan, ada bulanan. Nah, kalian punya target misalnya tahun ini akan mendapatkan apa. Dalam 12 bulan, tiap bulan melakukan apa. Dalam setiap bulan, dalam mingguannya melakukan apa. Itu dicatat teman-teman. Adik-adik harus dicatat itu. Nanti, karena setiap situasi kondisi akan berubah. Yang kalian catat pasti berubah. Nah, kalau kalian mencatat, kalau ada perubahan, tahu apa yang berubah dan harus bagaimana. Sehingga itu bisa mengurangi resiko. Kemudian ada R, smarter ya, recognize. Memungkinkan dilakukan evaluasi pada saat tenggat waktu pencapaian sasaran telah tiba. Nah, itu yang saya jelaskan tadi ya. Ya. Per bulan seperti per tahun seperti apa, per bulan seperti apa, per minggu seperti apa, per hari seperti apa, mungkin per jam seperti apa, dicatat. Wah Pak, susah Pak, terlalu rinci. Ya nggak apa-apa. Susah karena kalian ngomong susah. Tapi cobalah lakukan. Kalian harus punya cita-cita. Ya, tahun depan harus lulus apa, mata kuliah ini harus lulus, mata kuliah itu harus lulus, ya kan? Nilainya harus apa, itu dicatat oleh kalian. Risiko adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran. Makanya kalau kalian tidak punya sasaran pasti, ya risiko makin besar. Ya, efek dari ketidakpastian dari sasaran. Kemungkinan ada penyimpangan dari apa yang diharapkan, suatu hal yang ingin dicapai, kemudian suatu keadaan yang tidak dapat ditentukan. Makanya catat. Dari semua yang kayak saya sampaikan dari pagi sampai nanti sore adalah, nanti siang ini adalah, ulang ini ya. Rencanakan yang kalian lakukan yang kalian rencanakan. Catat yang kalian lakukan yang kalian catat. Tahu yang kalian catat yang kalian tahu. Sehingga risiko akan kecil. Walaupun selalu ada risiko ya. Kecil. Risiko yang paling kita tidak tahu seperti apa adalah bencana alam. Nah, itu risiko yang selalu pasti ada, hati-hati. Bencana alam, post major. Entah itu banjir, entah itu apa, dan semuanya harus direncanakan. Oke. Definisi umum risiko, bahaya, ya kan, ya, kerugian, uang kehilangan peluang. Nah, itu untuk sementara kalian masih mahasiswa, ambil peluang. Buktikan kalian bisa bekerja. Nanti orang ada yang melihat. Bisa jadi nanti dosen melihat, bisa jadi nanti dekan melihat, rektor melihat. Oh, ini bagus nih. Bawain acaranya bagus, coba jadi host di kegiatan saya. Udah, itu jadi uang. Karena kalian melakukan mengerjakan peluang, mengambil peluang yang ada. Jangan pilih-pilih. Nanti kalau pilih-pilih nanti aja lah. Pilih-pilih nanti kalau misalnya lagi ujian multiple choice tuh, milih tuh namanya. Definisi umum risiko ya, ada kemungkinan sesuatu terjadi yang berdampak pada tujuan. Itu risiko. Kemudian ada ketidakpastian kejadian masa depan, hasil, likelihood, konsekuensi kejadian mempengaruhi tujuan. Kalau kosong, kemungkinan peristiwa berdampak buruk ada tujuan. Kemudian ISO 31000, pengaruh ketidakpastian terhadap tujuan. Nah, itu risiko tuh. Ketidakpastian. Oke. Gambaran dan konsep risiko, proses bisnis risikonya ada. Sumber risiko kita harus cari. Kita harus bisa mengidentifikasi, ya, menganalisa ya. Kemudian kemudian dampaknya seperti apa, supaya nanti arahan ke papan panahan kita, tujuan kita tepat ya. Seperti yang merah ini ya, seperti ini. Nih, yang ini nih yang merah nih, ya. Kemudian peristiwa kejadian, potensi terjadi kemungkinan mempunyai dampak adalah konsekuensi negatif terhadap tujuan. Sumbernya adalah lingkungan internal dan eksternal. Jadi segala sesuatu sumbernya adalah dari
apa yang ada di internal kita dan eksternal kita. Bisa dana, ada sumber daya manusia, ya kan, kemudian kebijakan, prosedur, suasana kerja dan lain sebagainya. Tadi situasi dan kondisi. Kemudian eksternalnya peraturan, teknologi, bencana, gangguan, keamanan. Itu eksternal, resiko yang dari eksternal. Resiko kita kalau kita tidak beradaptasi dengan digitalisasi itu eksternal, ya udah makin luar biasa, nanti masalahnya lebih berat di ke depan. Ya. Itu resiko, problem harus kita hancurkan, bukan orang ya, problemnya ya. Resiko bisa mana? Ada masalah, ada keputusan, masalah, resiko semua ada. Identifikasi risiko, ya, kondisi saat ini, peluangnya seperti apa, sasarannya seperti apa ya. Kondisi saat ini misalnya, kalian situasi kondisi di rumah seperti apa, keuangan kalian seperti apa, lingkungan kalian seperti apa, identifikasi, ya kan. Sasarannya apa tahun depan, ya diukur semuanya. Peluangnya ambil, peluangnya ambil, prosesnya seperti apa. Jalani prosesnya ya. Nanti risiko selalu ada. Sekali lagi, kita hanya bisa mengurangi risiko, tapi tidak bisa menghilangkan risiko, ya. Masalah, oke. Ini masalah terjadi saat ini, efek sekarang dari keputusan masa lalu. Itu masalah. Today's problem become from yesterday's solution. Risiko potensi masa depan, ya, efek mendatang dari keputusan saat ini. Nah, ini internal control, pengendalian, ya, dan pengendali. Oke, risiko dalam proses manajemen risiko. Kalian harus mengidentifikasi risikonya apa. Kemudian analisis resikonya seperti apa, penanganannya seperti apa. Contoh misalnya, contoh kecil aja pengalaman saya waktu saya menyusun disertasi S3 saya. Resikonya banyak dari teman-teman. Dan hati-hati loh, risiko bimbingan dengan Profesor A. Kenapa? Dia nggak bisa nggak mau mahasiswanya datang ke rumahnya, satu. Nanti resikonya besar. Kemudian kalau WA atau SMS kita nggak dijawab, ya, jangan sekali-kali datang ke rumahnya atau ke kelasnya. Ketiga, risikonya adalah jangan bawa oleh-oleh ke rumahnya. Wah, itu resikonya banyak, ya. Nanti resikonya dimarah-marah. Itu masalahnya, itu resikonya nanti. Akhirnya saya cari dong solusi saya. Udah mengidentifikasi, cari solusi. Solusinya adalah, ya, saya harus mungkin tata bahasa saya harus bagaimana. Cara saya berkomunikasi beliau melalui WA atau SMS harus seperti apa. Kayak tadi kakak kalian bilang, panitia, hati-hati kalimatnya, jangan disikat-sikat, YG yang, assalamualaikum as, waduh, nggak sopan itu sama dosen, sama profesor. Nah, itu kalimat saya sebelum saya ngirim ke beliau, saya baca ulang-ulang, kira-kira tersinggung nggak nih, ada salah ketik nggak. Ada juga pembimbing saya yang belum profesor, tapi saya panggil profesor. Dia bilang gini, saya belum profesor. Nggak, prof, sekalian saya doain supaya cepat jadi profesor. Walaupun salah ketik, ya, harus direspon. Ada 3 kalimat magic word, ada 3 kata, mohon maaf, ada 3 kata atau magic word yang harus kalian sisipkan di setiap kalian berkomunikasi dengan orang, baik komunikasi dengan WA, digital atau dengan langsung. Apa komunikasinya? 3 magic word adalah ucapan mohon maaf, 1, kedua terima kasih, dan ketiga adalah minta tolong. Disisipkan salah satu itu atau 3-tiganya. Mohon maaf Prof, mengganggu waktunya. Saya adalah Denny, mahasiswa Unpad S3 kelas ini. Ya harus disampaikan, tadi kata kakak senior bilang, kan mahasiswanya banyak yang dibimbing, harus dijelasin. Jangan berpikir nomor kita di-save sama profesor atau pembimbing kita. Saya Ahmad Denny, mahasiswa Unpad semester ini, angkatan sekian, mohon waktunya Prof, ada waktu kapan sekiranya saya bisa menghadap Prof. Udah. Kalau nggak dijawab, jangan ngambek-ngambek, dia tunggu. Kadang-kadang itu nasib jadi mahasiswa, ya, nunggu lah. Bisa jadi beliau mungkin belum buka WA atau SMS-nya. Tunggu, sabar sehari. Kalau sehari belum dibalas, mohon izin Prof, mohon maaf kemarin saya WA, mungkin Prof sibuk. Saya bimbing, saya jelasin lagi. Belum dijawab juga, ya telepon. Mudah-mudahan diangkat. Kalau nggak diangkat, ya datang ke rumahnya. Kalau datang ke rumahnya diusir, ya pulang. Kan gitu. Yang penting body language, intonasi, dan volume harus diatur dengan sopan santun. 5S, ya. Senyum, sapa, sopan, santun. Salam, ya. Senyum, salam, sopan, santun. Sapa. Nah, gitu. Urutannya gimana? Nah, itu harus dilakukan itu semua. Jadi jangan berpikir profesor itu, pembimbing itu, dosen itu akan memperlakukan hal yang sama seperti teman kita yang cerita ke kita. Nggak mungkin, beda.
tinggal bagaimana kita menghadapi resiko. Santai saja, ya. Kemudian ini risiko manajemen, menciptakan dan melindungi nilai. Nilai itu bukan angka ya, nilai itu value ya. Prinsip manajemen risiko tuh nilai. Kemudian bagian terpadu dari semua proses dalam organisasi. Bagian dari pengambilan keputusan ya. Kemudian eksplisit ditujukan pada ketidakpastian, itu risiko. Kemudian sistematik, terstruktur dan tepat waktu. Ya. Kemudian berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Cari informasi yang terbaik. Cari informasi yang sebanyak-banyaknya dan tentukan yang terbaik informasinya itu. Itu prinsip manajemen risiko. Kemudian disesuaikan dengan penggunanya, mempertimbangkan faktor manusia dan budayanya. Ingat, kita punya budaya timur, ya. Hati-hati, kalimat itu juga menentukan. Transparan dan inklusif, ya. Terbuka dan inklusif khusus ya. Kemudian dinamis, berulang dan responsif terhadap perubahan. Nah itu prinsip manajemen risiko. Kita harus dinamis, jangan statis. Kalau bahasa coaching itu kita harus bisa dancing. Dancing itu berdansa, menyesuaikan situasi kondisi. Kita berbicara dengan orang pendiam, kita harus lebih aktif. Kalau kita ada orang yang lebih aktif, kita harus agak sedikit diam diri. Jangan sama-sama aktif. Ada kalimat nih, kalian nanti baca Learning Organization Peter Senge. Yang paling saya ingat itu aja. Paling yang lain mah beda istilah saja. Ada istilah inquiry, ada istilah advokasi. Advokasi itu seperti advokat. Pengen ngasih masukan terus. Itu advokat. Kalau inquiry menggali pertanyaan. Jadi kalian harus seimbang antara advokasi dan inquiry. Kapan kalian advokasi dan kapan kalian inquiry, menggali pertanyaan terbuka. Sehingga nanti kalian bisa lebih bijak, lebih dapat pengalaman dari orang lain. Ya. Ada ilmu, ada seni. Kalian punya ilmu, nggak punya seni, bingung ilmu itu bagaimana penyampaian ke orang lain. Kalian punya seni, nggak punya ilmu, mau disampaikan apa? Jadi harus seimbang, semuanya harus seimbang. Jangan terlalu ilmu terus, jangan selalu seni terus, harus seimbang. Ada seni, ada ilmu, ada seni. Ada hitam, ada putih. Setiap orang ada hitam, ada putihnya. Ambil yang putihnya, jangan dibicarakan yang hitamnya. Ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah. Jadi jangan terlalu. Tapi kita harus bisa dinamis, dancing. Terus kita harus melakukan berulang-ulang sesuatu yang bagus itu. Dan kita harus responsif. Ada perubahan, kita responsif. Responsif. Tidak harus sekarang zaman TikTok, misalnya sekarang zaman YouTube, ya kita jangan paksa supaya kita jadi TikToker, jangan paksa kita jadi YouTuber, tapi bagaimana kita belajar juga, minimal tahu. Itu responsif, sehingga kita tidak ketinggalan zaman. Kemudian memfasilitasi perbaikan terus-menerus dari organisasi. Ya, kita harus terus memperbaiki situasi lebih baik daripada sebelumnya. Ya, itu prinsip manajemen risiko. Ada 11. Nggak usah dihafal ya. Nanti bagaimana kalian membaca. Nanti slide ini diberikan oleh panitia. Oke. Kemudian kerangka kerja manajemen risiko. Ada mandat dan komitmen. Mandat dari pimpinan, dari senior, dari dosen, dari dekan, dan sebagainya. Rancangan kerangka kerja dan pengelolaan risiko harus dirancang semuanya. Perbaikan berkelanjutan terhadap suatu kerangka kerja. Jadi sustainability. Going concern, bagaimana kalian terus bertahan supaya makin berkembang. Minimal bertahan dan bertumbuh dan berkembang. Kemudian bagaimana mengimplementasikan resikonya. Harus jelas 5W1 hanya. Kemudian jangan lupa ada pemantauan. Pemantauan dan tinjauan suatu kerangka kerja. Itu kerangka kerja manajemen. Makanya kalau kalian hanya membaca ini, kalian tidak merencanakan, kalian tidak tuliskan, kalian tidak tahu, ini mah nggak ada gunanya manajemen risiko ini yang kalian pelajari. Jadi tulis semua, rencanakan semua, tulis semua dan tahu semua. Rencanakan, tulis dan tahu. Rencanakan, tulis dan tahu. Rencanakan, tulis dan tahu. Itu biar ingat ya. Oke. Apalagi yang mudah diingat dari apa kalimat coach ini? 5T, 5M. 5T, 5M. 5T apa? Tersistem, terstruktur, terarah, terukur dan cari yang termudah. Rencanakan, tulis dan tahu. Kemudian 5M itu sumber dayanya 5M. Man, money, method, material, machine, tambah lagi marketing. Itu sumber daya. Everyone in the organization have to be marketing. Setiap orang di dalam organisasi harus berperan seperti marketing. Apa tugasnya marketing? Marketing itu menyampaikan hal-hal yang bagus dari organisasi itu. Jadi kalian kan subsistem dari
USU atau dari psikologi, fakultas psikologi. Jadi harus menyampaikan yang bagus-bagus dari psikologi dan USU itu. Itu marketing. Sehingga branding image-nya ada kekuatan word of mouth, dari mulut ke mulut. Bayangkan, kalau kalian orang internal aja tidak menyampaikan hal-hal yang baik kepada orang luar, bagaimana kita mau bertahan? Bagaimana kita mau maju? Ya. Sekali lagi, everyone in the organization have to be marketing. Itu mengurangi manajemen, itu mengurangi risiko juga, branding. Oke. Kemudian ada proses manajemen risiko, komunikasi, konsultasi dan konsultasi. Itu penetapan suatu konteks ya. Seperti ini ya. Konteks itu ada gelas berisi air. Konteksnya itu ya gelas keseluruhan, kontennya, isinya, substansinya, airnya itu yang kita bicarakan. Itu bedanya konteks dan konten, ya kan? Kemudian penetapan suatu konteks, konteksnya apa? Kemudian penilaian risiko, identifikasi yang tadi saya bilang, kalian harus bisa mengidentifikasi masalah dan risiko. Gali sebanyak-banyaknya, identifikasi hasilnya yang banyak, manajemen atau masalah dan risikonya digali. Kemudian kalian juga bisa menganalisis risiko, ya, sehingga nanti kalian setelah menganalisis kalian bisa menentukan solusinya apa. Catat, semua harus dicatat, jangan diingat, ya, dicatat. Karena kalau dicatat, kalau kalian lupa, kalian bisa membaca catatannya. Setelah analisis risiko, ada solusinya, ada strateginya seperti apa. Strategi biasanya lebih dari 1 atau 2, 3, dan 4. Itu strategi. Tapi pada saat kalian melakukan strategi itu, mengimplementasikan strategi itu, kalian lakukan satu persatu. Jangan berbarengan strateginya dilakukan. Tulis strateginya yang paling utama. Oh, saya pakai strategi pertama dulu. Maksimalkan strategi pertama. Sampai mentok, kalau sudah mentok, baru pakai strategi kedua. Maksimalkan strategi kedua. Kalau misalnya sudah mentok, tidak berhasil, pakai strategi ketiga. Itu yang namanya beberapa strategi yang harus kalian lakukan. Begitu juga kuliah. Bagaimana ini saya kok nilainya jelek nih? Bagaimana identifikasi masalah dulu? Apa saja sih masalahnya kok bisa saya nilainya jelek? Kemudian solusinya apa ya? Bagus, strateginya seperti apa? Nah itu ya. Jadi jangan sampai kalian itu pada saat memanage risiko kalian jangan sampai salah mengidentifikasi masalah. Jangan sampai kalian salah menentukan solusi, dan jangan sampai juga kalian salah menentukan strategi. Sehingga kalau semuanya salah, otomatis output dan outcome-nya salah. Ya, jangankan tiga-tiganya salah, salah satu aja output dan outcome nggak tercapai. Salah identifikasi pasti akan outputnya nggak jelas. Walau udah pasti kan, identifikasi masalah salah, solusi pasti salah. Apalagi strategi. Misalnya yang kedua, identifikasinya benar, solusinya salah, ya pasti strateginya salah. Atau yang ketiga, identifikasi benar, solusi benar, strategi salah, ya pasti outputnya salah. Artinya ketiga-tiganya harus benar, jangan ada 3 tingkatan salah. 3 tingkatan salah. Identifikasi benar, solusi benar, strategi benar. Yakin output, outcome benar, sehingga nanti akan mendapatkan benefit dan impact. Ya. Input, proses, output, outcome, benefit, dan impact. Impact-nya apa? Impact itu visi organisasi. Impact. Benefit-nya apa? Benefit-nya adalah semua mendapatkan manfaat, seluruh stakeholder yang ada di organisasi. Outcome-nya apa? Outcome-nya apa? Hasil diskusi kita, ilmu pengalaman kalian diterapkan. Itu outcome-nya akan dapat. Output-nya apa? Output-nya kalian dapat sertifikat dari kegiatan itu, hanya output. Prosesnya apa? Prosesnya kalian dengarkan dari pagi sampai sore dengan menikmati, seperti kalian melakukan hobi, sehingga tidak terbebani. Inputnya apa? Undangan. Itu input. Jadi itu saya gambarkan mundur. Kalau saya dari bawah ke atas, inputnya kalian dapat undangan, prosesnya kalian hadir, outputnya kalian dapat sertifikat, ya. Outcome-nya, ilmu yang kita diskusikan kalian terapkan. Kalau salah kalian tanyakan dengan coach Denny atau kakak atau dekan atau dosen yang lainnya, ya. Outcome-nya. Kemudian outcome, benefitnya baru kerasa nanti, manfaatnya nanti kerasa. Yang namanya benefit baru kerasa nanti beberapa tahun ke depan, bukan sekarang. Kalian melakukan sesuatu yang baik, manfaatnya baru kelihatan nanti. Itu proses. Jangan kalian baru ngasih 1 juta ke orang lain, langsung besoknya dapat 2 juta, enggak. Sabar. Hidup tuh cuma 3, ikhlas, syukur, sabar. Ya, sehingga nanti baru kerasa, bisa mungkin nanti pada saat kalian nggak ada uang, tiba-tiba ada yang ngebantu. Itu yang saya alami ya. Ternyata kebaikan saya yang dulu saya tanam baru kerasa ke sekarang, atau baru kerasa kepada istri saya.
Bukan, tidak selalu kepada saya benefitnya, tapi kepada keluarga kalian, kepada adik-adik kalian, kepada teman-teman kalian. Kalau kalian berperilaku baik, ya. Prinsip manajemen risiko tadi udah ini. Prinsip pertama adalah prinsip manajemen risiko. 1, menciptakan dan melindungi nilai. Nanti ini baca saja ya. Menciptakan dan melindungi nilai. Kedua, prinsip kedua, bagian terpadu dari semua proses dalam organisasi. Terpadu itu terintegrasi, tersistem, ya. Manajemen risiko harus menjadi bagian dari setiap proses bisnis. Apabila MR tidak terintegrasi dalam aktivitas dan proses manajemen yang lainnya, MR dapat dianggap sebagai tugas administrasi tambahan yang tidak membuat atau melindungi nilai. Jika mungkin komponen lain dari kerangka kerja MR sebaiknya disatukan ke dalam komponen sistem manajemen yang sudah ada. Ini ya, kayak gambar ini kan. Tuh, harus tersistem ya, gambarnya terpadu nih. Walaupun yang satu warnanya merah, hijau, biru, kuning, nah itu saling melengkapi. Jangan saling menyalahkan. Kalau yang tadi yang awal value nilai itu bukan angka, bukan IPK 3,9, IPK 3,5 atau angka huruf A, huruf B, bukan itu, value. Kalian akan mendapatkan value yang bermanfaat kalau kalian setiap mata kuliah apapun, setiap narasumber siapapun kalian dengarkan. Kenapa kalian harus banyak dengar? Mumpung masih muda. Nanti pas sudah senior kalian harus banyak bertindak. Tapi kalau masih muda juga bisa bertindak juga. Kalau salah diingatkan. Itu value, ya. Agar manajemen risiko efektif, sebuah organisasi pada berbagai tingkatan harus patuh pada prinsip-prinsip. Nah, ini prinsipnya harus dipatuhi, value. Oke. Kemudian prinsip ketiga adalah bagian dari pengambilan keputusan. Manajemen risiko membantu para pengambil keputusan untuk membuat pilihan berdasarkan informasi yang dianggap cukup, prioritas tindakan, dan membedakan antara berbagai alternatif tindakan. Banyak alternatif tindakan. Ingat ya, kalian harus punya ngambil keputusan. Keputusannya yes or no, itu keputusan kalian. Kalian menentukan yes, pasti ada risiko. Kalian menentukan no juga ada risiko. Ya, tinggal tergantung nanti seperti apa yang akan terjadi, yang ketidakpastian ke depan. Ya. Kemudian prinsip keempat, secara khusus menangani ketidakpastian. Manajemen risiko secara eksplisit mempertimbangkan ketidakpastian. Oke. Prinsip kelima, sistematis, terstruktur, dan tepat waktu. Oke. Kemudian prinsip 6, berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Jadi informasi banyak, cari yang terbaik, informasi yang tepat, bukan gosip. Instalasi ya. Jadi kalian harus bisa cek, recheck, and cross check. Sehingga kalian mendapatkan informasi yang tepat dan bukan gosip. Ketujuh, disesuaikan penggunaannya. Manajemen risiko diselaraskan dengan konteks eksternal dan internal organisasi serta profil risikonya. Itu yang tadi dibilang, semua tergantung situasi dan kondisi. Ya. Kedelapan, mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Hati-hati, kalian punya budaya timur. Di Medan ada budaya Medan seperti apa, harus tahu juga. Mempertimbangkan faktor manusianya. Siapa yang kita ajak bicara, senior apa junior, pejabat apa bukan, siapa yang kita ajak chatting, ya kayak gitu. Manajemen risiko mengakui kapabilitas persepsi dan intensi dari pihak eksternal dan internal yang dapat memfasilitasi atau menghambat pencapaian sasaran organisasi. Kesembilan, transparan dan inklusif. Ya, nanti baca saja ya. Ini dapat dilakukan berbagai tingkatan. Transparan itu boleh, tapi jangan terlalu. Yang namanya terlalu salah, akan mengecewakan. Yang namanya terlalu akan mengecewakan. Terlalu diam mengecewakan, terlalu bergerak mengecewakan, terlalu mohon maaf ya, terlalu yakin juga mengecewakan, terlalu pesimis juga. Kita harus sedang-sedang saja, seperti lagu dangdut. Yang sedang-sedang saja, yang penting bla 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 bla, kan gitu kan. Tinggal ganti teksnya, ya kan? Oke. Kemudian dinamis, berulang, dan responsif terhadap perubahan, ya, prinsip 10, ya kan. Kemudian prinsip 11, memfasilitasi perbaikan dan peningkatan berkelanjutan organisasi, ya. Perbaikan untuk organisasi. Organisasi akan baik kalau individunya baik. Minimal kalian memperbaiki diri dulu, sehingga nanti semuanya masing-masing anggota organisasi memperbaiki diri, otomatis organisasi akan jauh lebih baik, ya. Ya, itulah yang harus kalian lakukan prinsip-prinsipnya. Nah, itu ya pas ya. Yang 12.
Nah, ini ada video-video saya yang bisa kalian nanti share atau screenshot apa ya, scan barcode, mudah-mudahan ada bermanfaat. Itu adik-adik panitia, silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan saya kasih peluang. Silakan saya kembalikan ke MC. Baik, makasih ya Coach Sama-sama. atas penjelasannya untuk session 2 ini. Nah, sebenarnya sekarang jadwal kita itu adalah kita mau isoma. Nah, untuk teman-teman, apabila punya pertanyaan boleh disampaikan ke coach sebelum kita istirahat isoma. 1-2 pertanyaan aja silakan dibacakan MC ya. Sudah ada satu pertanyaan coach dari Cindy Ecclesian dengan NIM 20 Oke. 226. Apa pertanyaannya? Bacakan. Pertanyaannya, maaf ya Coach, sebentar. Dah. Oke. Untuk kami angkatan 2020, dari awal perkuliahan sampai saat ini, perkuliahan dan aktivitas kampus hampir semuanya diadakan secara online virtual. Oke. Untuk saya sendiri, ini cukup membuat saya kelelahan secara mental, Oke. khususnya saat menyelesaikan suatu tugas kelompok. Ada kalanya saya punya ide untuk membuat tugas menjadi lebih baik, tapi akhirnya saya yang mendominasi pengerjaan tugas. Mungkin dikarenakan saya tidak bisa mengkomunikasikan ide dengan baik. Karena hal ini, saya sulit memanajemen tugas lainnya. Pertanyaan saya, apa yang baiknya saya lakukan agar saya bisa mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Siapa yang bertanya? Coba lihat. Namanya Cindy. Oh ya, terima kasih Cindy atas pertanyaannya. Ingat ya, semua tergantung situasi kondisi. Trust, no blame others, solution oriented. Ya, trustnya harus yakin ke depan Cindy akan bisa lebih baik ya, dan tidak tidak jadi berat, tidak jadi beban. Karena sekali lagi yang saya sampaikan tadi, Cindy, semua itu bukan kegagalan, semua pembelajaran. Oke? Semua itu tidak ada yang namanya kegagalan atau semua itu proses kita lakukan. Kemudian kalau misalnya Cindy akan lebih baik, yang tadi yang saya sampaikan, ikhlas, syukur, sabar. Kemudian komunikasi, sosialisasi, dan kolaborasi. Harus jelas 5W 1H-nya. Duduk bareng sama teman-teman supaya Cindy tidak bekerja sendiri kan gitu kan. Yang tadi saya sampaikan, kalau bekerja sendiri ada keterbatasan tenaga dan pikiran dan waktu, benar nggak? Tapi komunikasikan dengan teman-teman. Teman-teman, yuk, apa yang kata coach bilang, kita bagi tugas yuk ya. Yang nomor 1 saya yang ngerjain ya, 2 kamu, 3 bagi-bagi tuh. Jadi jelas 5W 1H-nya. Jadi POAK, planning, organizing, actuating, controlling. Bagaimana secara kelompok Cindy bareng-bareng duduk bareng merencanakan supaya tugasnya itu yang mengerjakan bareng-bareng. Kecuali kalau tugas individu ya. Ya. Kedua, mengorganizing. Cindy harus jelas sama kelompok. Yang nomor 1 siapa yang ngerjain? Kapan mau selesainya? Ya, gimana? Mau lewat email atau lewat WA jawabannya? Harus jelas itu. Atau kita bikin grup gitu, ya. Itu organizing, 5W 1H-nya jelas. What, where, when, who, how, atau why, dan how. Itu ya Cindy ya. Kemudian controlling, mengontrol. Saling mengingatkan dan saling menguatkan. Gimana, udah semangat belum? Sudah selesai belum? Jangan lupa nih, waktu kita tinggal 2 hari lagi nih ya. Saya tunggu ya besok jam 12. Nah, harus disebut jamnya. Ya. Jangan didiamkan. Mungkin anggota lain bukan gak mau ngerjain, cuman mungkin ada kerjaan lain, dia lupa dengan ada kerjaan yang lain yang satu kelompok sama kita. Jadi kita harus terus menjalin komunikasi, Cindy, ya. Gimana? Terus jangan komunikasi di grup saja, japri. Ya. Kalau di grup nggak ada respon, japri. Kalau di japri nggak ada respon, japri lagi. Kalau nggak ada respon lagi ya telepon lewat WA. Kalau telepon lewat WA nggak diangkat, telepon biasa. Kalau telepon biasa nggak diangkat juga di SMS kan gitu kan. Banyak cara. Kita tidak bisa menyelesaikan satu masalah dengan satu cara, Cindy. Harus berbagai macam cara sehingga nanti kita ada solusinya, ya kan? Ya. Kayak misalnya bisa jadi, gue nelfon dia di silent terus nih, nggak diangkat terus, jangan-jangan dia marah sama gue. Bukan, bisa jadi kalau kita positive thinking mungkin di silent, ya kan? Ya, atau mungkin digetarkan, kan gitu. Nah, kita coba pakai SMS yang telepon yang biasa. Mungkin ringtone-nya beda, nanti nggak? Mungkin ringtone-nya beda, telepon pakai biasa. Atau enggak
WA ke kakaknya atau seniornya atau saudaranya, minimal sampai tujuannya informasi tercapai sama dia. Ya, itu actuating penerapan gitu. Terus controlling, bagaimana mengontrol komunikasi kita, ya, mengontrol emosi kita. Tapi saya yakin kalau tadi apa yang saya sampaikan ke Cindy sama teman-teman yang lain, bahwa segala sesuatu itu adalah pembelajaran, insya Allah tidak ada jadi beban. Jadikan semua yang kita lakukan seperti kita melakukan hobi, sehingga tidak tersakiti, tidak terbebani. Cara pemikiran Cindy jangan bikin, oh capek nih gue, terbatas. Nah itu pasti akan terjadi gitu ya. Aduh gue tersiksa, ya pasti Cindy tersiksa. Jadi ucapannya, udah enak banget nih gue banyak tugas. Mohon diingat ya, nih saya cerita bener ya. Saya dari SD saya belajar gitar, yang dimana gitar itu lebih besar dari badan saya. Dari badan saya lebih besar. Saya ngeluh-ngeluh sama orang tua saya, nih mama nyuruh-nyuruh aku kursus mulu, capek nih gitu dulu ya. Kemudian yang kedua, saya belajar bahasa Inggris, saya belajar bela diri, merpati putih sama bukan taekwondo, karate. Ternyata itu orang tua saya tidak mengasih tahu apa maksudnya. Ternyata itu mengurangi resiko saya. Sekarang saya nggak gampang capek, saya bisa memanajemen waktu. Jadi ambil semua peluang, semua kejadian itu peluang, ya. Tidak akan jadi siksaan kalau kita tidak berpikir tersiksa. Oke Cindy? Oke, ikhlas, syukur, sabar, jangan khawatir. Tidak hanya hari ini, kapanpun bisa nanti komunikasi dengan Coach Denny. Insya Allah Coach Denny ada waktu direspon. Oke, gitu ya. Ada lagi yang satu lagi, silakan. Makasih Cindy. Terima kasih Coach. Sama-sama. Planning, organizing, actuating, dan controlling ya Coach, kuncinya. Saya ulangi lah ya. Rencanakan, catat, dan tahu. Ya kan? Rencanakan, catat, tahu, dan catat. Gitu ya. Silakan, satu lagi. Mantap Coach. Ada pertanyaan nih Coach lagi dari Fanny dengan NIM 20240. Saya ingin bertanya, tadi kan Coach ada bilang bahwa kita harus multitasking, tapi dalam suatu jurnal dikatakan bahwa multitasking itu dapat menimbulkan dampak negatif. Salah satunya adalah kerusakan korteks frontal yang luas, yang menyebabkan gangguan untuk mengelola tujuan dan beberapa aktivitas menjadi terganggu. Selain itu, kalau kita melakukan multitasking, kita melakukan divided attention, di mana kalau atensi kita terbagi itu membuat mental kita lelah. Jadi sebaiknya menurut Coach, apakah kita harus tetap melakukan multitasking? Masya Allah, pertanyaannya luar biasa dari Fanny ya? Iya Coach, berdasarkan luar biasa nih jurnal nih. Jadi gini, Fanny, saya harus secara holistik mendengarkannya ya. Saya bilang juga tadi dari pagi sampai siang ini, jangan terlalu terhadap sesuatu. Karena yang namanya terlalu nanti akan menyiksa. Terlalu yakin dengan jurnal, terlalu yakin dengan apa yang saya sampaikan, kita blended ya. Kita tidak bisa menempatkan menyelesaikan satu masalah dengan satu cara. Tinggal multitasking itu bukan setiap tempat kita harus bisa melakukan segala sesuatu bersamaan, bukan, tapi kita bisa beradaptasi. Minimal ucapan itu jangan sampai salah. Wah, kalau saya nanti multitasking nanti otak saya pecah, ya nanti pecah beneran. Kan ucapan itu doa, benar nggak? Kalau saya bukan tekstual ya, bukan peneliti, tapi saya yakin saya lebih kuat di spiritual, Fanny ya. Kalau spiritual Fanny yakin baik hasilnya, baik ya. Jadi semua ada sisi positif, ada sisi negatifnya ya. Tidak mungkin semuanya positif, tidak mungkin semuanya negatif. Semua ada sisi benarnya, ada sisi salahnya. Tidak mungkin semuanya benar, tidak mungkin semuanya salah. Benar nggak? Tinggal ambil yang bagusnya, yang bermanfaat buat kita. Dari jurnal ada yang bagus, manfaatkan. Tapi kalau misalnya ada kata-kata yang jelek, ya hilangkan. Wah, saya nggak percaya. Jangan terlalu percaya sama sesuatu, tapi boleh kita baca. Ya, kalau kita terlalu menyakiti. Contoh, apa yang saya sampaikan terlalu itu akan mengecewakan. Dulu saya terlalu senang sama sesuatu, tetapi yang saya senangi itu malah menjauh. Saya dulu terlalu menjaga sesuatu, tapi yang saya jaga menghilang. Saya terlalu yakin sama seseorang itu malah mengecewakan. Jadi hati-hati, harus berimbang. Oke? Apa yang bagus dari jurnal kita bisa terapkan. Apa yang bagus dari orang lain, dari saya, terapkan. Kalau nggak bagus, jangan dipaksakan. Ya kan? Karena saya punya 3 kalimat supaya saya tidak kecewa. Saya akan kecewa kalau saya berharap semua orang suka dengan saya. Saya akan kecewa kalau saya berharap orang lain sesuai dengan apa yang saya inginkan. Artinya, saya tidak memaksakan Fanny sesuai dengan apa yang saya inginkan. Silakan pilih. Mau pakai yang jurnal silakan, mau pakai saya juga silakan.
saya yakin saya nggak akan kecewa. Silakan, hidup itu pilihan, ya. Saya tidak menyalahkan jurnal dan saya juga tidak membenarkan saya. Tapi pasti ada sesuatu yang bisa diterapkan ke depan. Terakhir, saya akan kecewa kalau saya berharap segala sesuatu berubah dengan instan. Ya. Kalau terlalu multitasking salah, terlalu jurnalis juga salah. Bener kan? Oke? Jadi jangan terlalu kayak lagu dangdut. Gitu Fanny ya. Ya, sukses ya. Oke. Cukup? Oke, thank you Coach atas jawabannya. Sama-sama. Ini kita masih ada waktu sedikit nih. Kebetulan ada satu pertanyaan Boleh. lagi Coach. Ini mau dijawab aja. Boleh, silakan. Jadi ada pertanyaan dari Henny Setiawati NIM 20100. Jadi di sini dibilang, saya ingin bertanya, tadi Bapak menjelaskan di sharing session 1 bahwa saat ini bukan saatnya mencari uang, namun mencari peluang. Namun terkadang peluang yang ingin kita cari itu memerlukan uang. Lalu bagaimana cara kita luar biasa. peluang itu? Masya Allah, tepuk tangan buat ini. Luar biasa nih, ini banyak belajar nih kayaknya. Betul, memang segala sesuatu perlu uang, ya, perlu uang. Tapi tidak selalu uang itu tidak selalu banyak, benar nggak? Yang kita keluarkan tidak selalu banyak. Buktinya saya dapat peluang, ya kan sekarang. Saya nggak perlu ongkos ke Medan, itu peluang kan? Walaupun saya mengeluarkan uang saya adalah beli snack di sini buat makan, beli buah-buahan, itu ngeluarin uang, ya. Tapi ingat, jangan telan mentah-mentah kalimat saya ya. Jadi kalian masih muda, ambil peluang, walaupun tidak dibayar, kasarnya gitu ya. Ambil peluang, walaupun tidak dibayar. Kalau kita mengeluarkan uang, yakin, what you give, what you get. Kalau kita mengeluarkan uang, siap-siap nanti kita dapat uang. Paham nggak? Tinggal kita tergantung situasi kondisi, seberapa banyak uangnya. Jangan takut kehilangan, karena semuanya pasti akan hilang. Benar nggak ini? Jangan takut kehilangan, karena semua di dunia ini akan hilang. Yang penting apa yang ada di diri kita kebaikan, kita bagi ke orang lain, insya Allah kita dapat lebih banyak. Ada orang bilang gini, wah jangan so tahu kamu, belum jadi profesor udah banyak bicara. Ada yang bilang begitu. Oh jangan so tahu kamu, baru semester 1, semester 7 sudah so banyak bicara. Jangan pikirkan itu. Yang penting niat kita memberi kebaikan, memberi manfaat. Niat baik akan berakhir baik, walaupun dalam proses kata orang tidak baik. Kalau belum baik berarti belum berakhir. Clear ya? Jadi peluang dan uang harus seimbang. Tapi walaupun tidak ada uang, insya Allah kalau kita ambil peluang akan dapat uang. Gitu ini. Siap ya? Ya, terima kasih.